Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Selamat pagi juga ayah bunda yang berbahagia. Bertemu kembali dengan saya, Bu Listifah. Pada pagi hari ini, Bu Lis akan menyampaikan materi otot, pengertian, fungsi, dan macam-macamnya. Materi ini dibuat dalam rangka pembelajaran darurat COVID-19 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk, kelas 5, tema 1. Baiklah anak-anakku yang tercinta, ayah bunda yang berbahagia, kita awali pembelajaran di pagi hari ini supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Terima kasih. Senantiasa Bu Lis membubuhkan kata-kata bijak di dalam bidang kesehatan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Langsung saja anak-anakku yang tercinta, Bu Lis akan membahas tentang pengertian otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berfungsi sebagai alat pergerakan aktif yang menggerakkan tulang. Dengan adanya kerjasama antara tulang dan otot, suatu organisme atau individu dapat bergerak. Jadi anak-anak, kita bergerak tentu menggunakan otot. Kalau tidak ada otot, manusia tidak dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat berkontraksi, otot menegang dan memendek atau mengerut, serta bagian tengahnya menggembung. Akibatnya, otot dapat besar, pendek, dan keras. Kontraksi pada otot dikontrol oleh sel-sel saraf. Jika sarafnya rusak, otot tidak dapat bekerja. Dalam keadaan tidak bekerja ini, otot disebut mengendur atau relaksasi, atau anak-anak sering menyebutkan dengan istirahat. Ini biasanya jika kita dalam keadaan tidur. Jadi, tidur itu sangat diperlukan untuk relaksasi otot. Tidur yang normal pada manusia berkisar antara 6 sampai 8 jam per hari. Jadi, jika tidur kalian kurang dari jam itu, maka otot kalian tidak dapat berelaksasi. Tentu saja otot-ototnya akan cepat menegang. Jadi akan menimbulkan kerusakan pada sel-sel otot. Paham anak-anak? Betapa diperlukannya istirahat atau tidur di dalam tubuh kita supaya otot itu dapat berelaksasi. Nah, selanjutnya otot tidak dapat berkontraksi terus-menerus. Jika ini terjadi, menyebabkan kram otot atau kejang. Nah, itu tadi Bu Lis sudah menjelaskan bahwa kita perlu istirahat. Kalau tidak istirahat, otot akan berkontraksi. Jika ini terjadi, maka akan dinamakan kram otot atau kejang otot. Ini sangat berbahaya. Tubuh kalian bisa sakit sekali kalau terjadi kram otot tersebut. Maka anak-anak jangan lupa tidur yang cukup. Kemudian fungsi otot pada manusia. 1. Otot menjalankan dan melaksanakan kerja, misalnya berjalan, mengangkat, berlari, dan memegang, dan lain-lainnya. 2. Otot menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah.
Tiga, otot mengalirkan darah ke seluruh tubuh yang di dalamnya terdapat nutrisi dan oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Jadi begini anak-anak, fungsi otot itu yang pertama untuk menjalankan atau melaksanakan kerja atau bergerak. Jika kalian berlari itu harus menggunakan otot, harus punya otot. Kemudian otot ini juga berfungsi untuk memompa darah pada jantung. Jantung tidak boleh berhenti. Kalau sampai jantung berhenti dalam memompa darah, maka kalian dinyatakan anfal atau koma. Maka jagalah otot kalian, jagalah kesehatan jantung kalian. Selain itu, otot juga mengalirkan darah ke seluruh tubuh, di mana darah tersebut mengangkut zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang kita makan diproses, dicerna dalam pencernaan manusia. Hasil pencernaan tersebut berupa sari-sari pati makanan, dipilah-pilah, yang dibutuhkan oleh tubuh diangkut oleh darah ke seluruh tubuh. Yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dibuang di pagi hari berupa fases atau tinja, juga berupa urin, juga berupa keringat. Ini dinamakan ekskresi atau alat-alat pembuangan pada manusia. Yang dibuang semua merupakan limbah, tidak berguna oleh tubuh. Yang berguna oleh tubuh diangkut oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh untuk pertumbuhan. Jadi kalian bisa bertambah tinggi, bertambah besar, dan menyembuhkan luka-luka pada tubuh. Itu adalah fungsinya darah. Ya, paham anak-anak? Sekarang boleh selanjutkan macam-macam otot manusia. Ini satu, ada otot namanya otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh saraf tak sadar atau saraf otonom. Anak-anakku, otot polos itu bekerja tanpa kesadaran kita. Jadi kita tidak sadar kalau di dalam tubuh kita itu ada suatu gerakan atau pekerjaan yang sangat penting, tapi kita tidak menyadarinya. Ini adalah cara kerja otot polos, ya. Ini ciri-cirinya otot polos. Waktu berkontraksi antara 3 sampai 180 detik. Berkontraksi itu maksudnya waktu bekerjanya 3 detik sampai 180 detik. Yang kedua, bentuknya gelondong, ujungnya runcing, bagian tengahnya menggembung. Tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Ini tidak ada garisnya sama sekali, polos seperti selang, gitu ya. Terdapat di organ dalam manusia. Selanjutnya, otot polos memiliki satu sel inti yang berada di tengah. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. Biasanya terdapat di usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih, ya. Karena berada di organ dalam, apakah kalian pernah menyadarinya? Waktu demi waktu kalian bernafas, waktu demi waktu otot kita bekerja memeras sari makanan, waktu demi waktu otot kita menyaring makanan dan sari makanan, itu kalian tidak sadar sama sekali kan? Nah, itulah yang dinamakan cara kerja otot polos. Jadi kita tidak menyadarinya bahwa otot-otot kita bekerja tanpa diperintah oleh tanpa diperintah oleh otak. Otot ini bekerja sendiri, tidak menunggu perintah oleh otak. Contohnya apa? Yaitu tadi saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan saluran pembuangan di kandung kemih dan di usus besar. Itu kita tidak menyadarinya. Bu, apakah ada otot yang
kerjanya harus diperintah oleh otak? Ada, nanti kita jelaskan. Contohnya, kalau kita mau berlari, otak kita kan menyuruh harus kita berlari. Anak-anak, tolong ambilkan sendok. Bunda berkata begitu. Kalian berjalan mengambil sendok, berarti kan kalian sadar. Nah, itulah yang namanya otot bekerja di dalam kesadaran manusia. Tetapi otot polos ini tidak. Otot polos ini bekerja sendiri tanpa kalian perintah. Kalian tidur pun dia juga bekerja. Inilah yang dinamakan tanpa kesadaran otak manusia. Begitu anak-anak. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan, bekerja di bawah alam kesadaran. Otot ini juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena ada sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, ini yang Bulis maksud. Otot lurik ini bekerja atas kesadaran kita. Misalkan kalau kita ingin makan, ambil nasi, ambil sayur, ambil lauk, kita makan. Yang memerintah otak kita ingin makan. Kemudian otot kita bekerja mencari nasi, ya. Otak kita memerintah ingin bernyanyi. Nah, otot bekerja bernyanyi. Otak kita memerintah untuk mengaji. Maka kita ambil Al-Quran, duduk dan mengaji. Itu artinya otot lurik ini selalu dalam perintah otak manusia. Ya, berbeda dengan otot yang tadi, otot polos. Sedangkan otot, mengapa dinamakan otot lurik? Lurik artinya lurik-lurik, selang-seling, seperti ular weling, ya. Ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Ini pada gambar jelas, ini ada sisi gelap dan ada sisi terangnya. Lurak-lurik, selang-seling. Oleh karena itu dinamakan otot lurik, ya. Kemudian ciri-cirinya otot lurik. Bentuknya silindris dan memanjang. Tampak adanya garis-garis yang melintang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling atau lurik. Ini pada gambar tadi, ya. Melekat pada rangka. Jadi ini melekat pada rangka kita, rangka tangan, rangka kaki, rangka kepala, rangka punggung. Otot ini melekat di sana. Oleh karena itu kalau kita bergerak ini atas perintah otot lurik ini. Kemudian bekerja secara sadar atas perintah otak. Oleh karena itu disebut otot sadar. Sudah saya jelaskan. Otot lurik ini bekerja cepat dan mudah lelah. Memiliki banyak inti sel atau multisel. Mempunyai pigmen atau mioglobin. Inti sel berada di tepi. Terdapat pada lengan, paha, punggung, otot dada, dan otot tepi. Ya, ini adalah otot lurik. Anak-anak, kita sudah mempelajari otot polos dan otot lurik. Kalau otot polos bekerja tanpa sadar. Kalau otot lurik bekerja dengan kesadaran. Nah, yang ketiga ini adalah otot jantung. Otot jantung terletak pada jantung. Bekerja secara terus-menerus tanpa sadar atau tanpa istirahat. Merupakan perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Sarafnya mempengaruhi saraf simpatik dan parasimpatik. Mempunyai keistimewaan bentuknya lurik
tetapi bekerja seperti otot polos, yaitu di luar kesadaran manusia atau di luar perintah otak. Saya jelaskan. Otot jantung ini bekerja di bawah sadar kita. Otot jantung terus bekerja tanpa kita perintah, tanpa istirahat. Tetapi otot jantung ini bentuknya lurik, bekerjanya seperti otot polos. Bentuknya lurik, bekerjanya atas perintah saraf otak atau bekerjanya dengan perintah otak kita. Jadi anak-anak paham kan? Kesimpulannya ada 3 buah otot. Otot polos bekerja di bawah sadar. Otot lurik bekerja dengan kesadaran otak kita. Kalau otot jantung ini merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Maksudnya bentuknya lurik tetapi cara kerjanya di bawah kesadaran kita. Jadi kita tidak pernah bisa memompa kapan jantung itu harus kita pompa, tidak bisa. Kita tidak bisa memerintah, hei jantung, ayo ini kakiku luka, tolong ini dikirim darah, tidak bisa. Karena otot jantung ini bekerja di bawah alam sadar atau kita tidak sadar, tetapi bentuknya lurik. Jadi merupakan perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Ini gambarnya anak-anak, otot jantung berada di jantung. Ciri-cirinya berbentuk silindris, memiliki percabangan, terdapat di jantung, memiliki 1 sel yang berada di tengah, bekerja tanpa sadar, tetapi sesuai dengan gerakan jantung. Bekerja terus menerus, tidak membutuhkan istirahat. Nah ini, kalau sampai otot jantung istirahat, maka kita is dead atau orang menamakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu karena otot jantungnya sudah tidak mau bekerja. Anak-anak, betapa pentingnya semua fungsi-fungsi otot bagi tubuh kita. Baik itu otot yang bekerja dengan alam sadar kita atau otot yang bekerja tanpa alam kesadaran kita. Baiklah anak-anak, seperti biasa, Bulis akan memberi tugas pada pertemuan di pagi hari ini. Tulislah soal dan jawabannya di buku tulis tema 1 dengan membubuhkan hari, tanggal, penugasan, dan materinya. Tugasnya gampang saja, kalian bisa mempelajari keterangan Bulis dari awal sampai akhir. Apa itu yang dinamakan otot? Apakah fungsi otot pada manusia? Sebutkan 3 jenis otot. Bagaimana ciri-ciri otot polos? Dan yang terakhir, apa keistimewaan otot jantung? Baiklah anak-anak, sudah selesailah pembelajaran di pagi hari ini. Bulis mengharap kalian tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan tetap memakai protokoler kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan pakai sabun, selalu menjaga jarak, melakukan social distancing dan physical distancing. Semoga sehat selalu anak-anakku dan ayah bunda yang tercinta. Selamat bekerja, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.